Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Zakaria Putra. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan pada kesempatan ini juga saya mengerjakan salah satu tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul tentang sejarah peradaban ekonomi Islam pracendekiawan Muslim dengan tokoh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Ghazali. Langsung saja, yang pertama saya akan presentasikan tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini dikenal juga dengan sebutan nama Imam Hanafi, yaitu di mana salah satu imam dari keempat mazhab yang bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Beliau lahir di Irak Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Beliau hidup pada dua masa pemerintahan, yaitu masa Khalifah Bani Umayyah yang dipimpin Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan pada masa Khalifah Bani Abbas yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Beliau diberi gelar Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, dikarenakan keseriusan beliau dalam beribadah. Sejak masa kecilnya saja, beliau berakhlak mulia serta menjauhi dirinya dari perbuatan dosa dan keji. Masya Allah. Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah juga merupakan seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, karena beliau pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan generasi terbaik Islam, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat Rasulullah SAW lainnya. Kita berbicara tentang ekonomi Islam pada masa itu. Imam Abu Hanifah memiliki konsep ekonomi yang disumbangkannya. Salah satunya adalah salam, merupakan suatu transaksi antara penjual dan pembeli yang sepaham jika barang yang dibeli dikirimkan sesudah dibayar dengan cara tunai pada transaksi yang disepakati. Akad ini pada zaman sekarang mungkin itu adalah akad di mana kita jual beli online pada marketplace yang ada di Indonesia. Jadi beliau sepakat dengan ulama lainnya mengenai keenam syarat salam. Syarat yang pertama adalah harga barang yang harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau barang berharga lainnya. Kedua, harus disetujui harga pastinya. Ketiga, menyerahkan harga sebagai modal pedagang yang harus dilakukan di majelis akad. Keempat, barang dagangan harus ada di tangan pedagang. Kelima, barang dagangan bisa diestimasi nilainya dari ukurannya, panjangnya, beratnya, dan sifatnya. Yang keenam atau yang terakhir adalah penentuan waktu penyerahan barang. Selain keenam syarat tersebut, terdapat beberapa syarat lain yang menjadi perdebatan bagi seluruh ulama. Namun, Imam Abu Hanifah mensyaratkan hal-hal tersebut dengan tujuan melindungi pelaku ekonomi dari kerugian akad salam. Jadi selanjutnya adalah konsep ekonomi yang disumbangkan oleh Imam Abu Hanifah, yang itu hawalah. Menurut Imam Abu Hanifah, hawalah adalah pengalihan hutang dari orang ke orang lain. Contohnya, ketika A meminjamkan uang kepada B, sedangkan B memiliki piutang di C, maka B boleh meminta A untuk menagih hutang ke C. Jadi pengalihan hutang terjadi dari tangan B ke tangan C. Dalam fikih, A disebut dengan muhal, B disebut dengan muhil, dan C disebut dengan muhal alaih. Asas dari akad ini adalah hadis dan ijma yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah tersendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menunda pembayaran hutang bagi orang yang kaya adalah sebuah kezaliman, dan jika dialihkan dari kamu kepada orang yang kaya, maka ia harus menerima penyerahan itu. Imam Abu Hanifah tidak memiliki gagasan khusus dalam ekonomi, tetapi Imam Abu Hanifah memiliki banyak pendapat dalam akad-akad muamalat, yang diantaranya adalah dalam akad salam dan akad hawalah.
Pemikiran Abu Hanifah dalam akad salam yang berbeda dengan imam lainnya adalah 4 syarat yang diwajibkan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu guna melindungi pelaku ekonomi dari segala macam kerugian. Dan dalam hawalah pun Imam Abu Hanifah membolehkan hawalah mutlaqoh yang diharamkan oleh imam lainnya. Semua pemikiran Imam Abu Hanifah dilandasi oleh Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istisan, dan dalil-dalil mukhtalaf lainnya, sehingga terkadang memiliki pemikiran yang berbeda dengan imam lainnya. Pemikiran Imam Abu Hanifah dalam ekonomi masih bisa digunakan hingga saat ini, karena memang beliau tidak melandasi pemikirannya atas dasar rasional saja, namun berdasarkan nakli. Namun alangkah sebaiknya jika menjauhi ikhtilaf ulama dan menjauhi yang diharamkan dan menjalankan yang diwajibkan. Maka pada syarat salam dan zakat madu yang diwajibkan oleh Imam Abu Hanifah kepada umat muslim untuk mengikutinya. Namun hawalah mutlaqoh baiknya dijauhi karena hal tersebut merupakan hal yang dilarang oleh Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Sebagaimana kaidah fikih al-khuruju min al-khilafi mustahabbun, atau keluar dari masalah khilafiyah itu sunnah. Yang kedua, kita berbicara tentang Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali itu adalah nama panjang dari beliau. Beliau lahir di Tus, yaitu sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 440 Hijriah atau 1058 Masehi. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi. Setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia sejak muda, Imam Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Awalnya ia belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian beliau pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fikih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai perekonomian Islam, yaitu pemikiran sosioekonomi. Imam Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial. Imam Al-Ghazali telah mengidentifikasikan semua masalah baik yang berupa maslahi, utilitas, manfaat maupun mafasid, disuiditas atau kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Mayoritas pembahasan Imam Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya Ulum Al-Din. Yang pertama itu pertukaran sukarela dan evolusi pasar yang meliputi permintaan, penawaran, harga, dan laba. Etika perilaku dasar. Dan yang kedua adalah produksi barang yang meliputi produksi barang-barang berkebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, hierarki produksi, tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Ketiga adalah barter dan evolusi barang yang meliputi problema barter dan kebutuhan terhadap uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi, pemalsuan dan penurunan nilai uang, larangan riba. Dan yang keempat adalah peranan negara dan keuangan publik yang meliputi kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Keuangan publik yaitu sumber negara, utang publik, dan publik. Jadi begitu saja yang dapat saya sampaikan pada materi yang sesingkat ini. Saya mohon maaf jikalau banyak kekurangan. Guru saya pernah berkata, kalau ada yang salah, maka itu dari saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, maka itu dari Allah.
Cukup sekian, dan saya mohon maaf atas ketersingkatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.